Halo, dengan Mas Lutfi ya. Ya, halo. Aslinya Mas Lutfi dari mana? Malang atau luar Malang, Mas Lutfi? Aku asli Blora, Jawa Tengah. Blora, Jawa Tengah. Lahir 11 Februari 97. 97. Ya. Wah, termasuk pengusaha muda ya. Ya, alhamdulillah. Itu hanya muda. Bisa dibilang muda boleh. Sebelumnya apakah sudah ada background untuk membuat kafe, Mas? Tentang masak-masak atau apa? Kalau spesifik kafe waktu itu sih belum. Tapi kalau untuk ide bisnis udah sejak SMP itu udah mulai bisnis kecil-kecilan, makan jual jajanan snack-snack kecil-kecilan aja. Jadi kita beli kiloan terus nanti kita bungkusin sendiri, kita jual ke teman-teman kayak gitu. Waktu itu di Bloranya. Enggak, kalau waktu itu saya ini Mas, waktu saya studi di luar Blora waktu itu. Saya waktu itu mondok 6 tahun dari SMP SMA, terus 1,5 tahun saya pengabdian. Terus kenapa kok memilih bidang kuliner atau kafe ini, Mas? Kenapa kok nggak bisnis-bisnis yang lain? Ya sebenarnya kalau secara planning pengennya waktu itu ini ya, kita punya apa namanya ruko atau swalayan lah, kecil-kecilan aja. Iya. Jadi pengennya lewat itu. Habis itu punya kos-kosan. Tapi ya qadarullah dapetnya ya kayak gini, maksudnya ada insight dari istri lah. Sebenarnya insight dari istri kafe itu. Jadi kenapa enggak, ya udah kita usaha bareng aja sama istri. Makanya aku pribadi waktu itu ada apa namanya? Ada uang, ada modal untuk bikin kafe. Ya udah akhirnya kita lanjut ke kafe gitu. Apakah istri juga punya modal untuk pintar memasak dan lain sebagainya? Kalau untuk istri lebih banyak ininya dia. Apa ya? Daripada saya lah, bisa dibilang. Oh gitu ya. Oh ya, sebenarnya istri itu yang punya idenya, semuanya tuh istri. Mulai dari menu, terus tema kafenya mau kayak gimana. Jadi inisiatornya sebenarnya dari istri. Untuk kafe ya, khusus untuk kafe. Tapi kalau untuk bisnis yang lainnya atau untuk jalanin kafenya lah, secara manajemen pure aku yang megang. Mau dari penerimaan karyawan, cari karyawan, terus bahan-bahan kita cari sendiri kayak gitu. Terus ini kan kafenya namanya Luffy ya? Iya. Fluffy apa Luffy? Luffy. Luffy Dream Cafe. Kenapa kok namanya Luffy? Nah. Ini apa namanya? Mungkin kalau orang-orang secara umum mungkin taunya langsung ini ya. One Piece. One Piece ya. One Piece. Mungkin langsung taunya One Piece. Tapi boleh lah dibilang gitu, boleh. Tapi sebenarnya nemu kata Luffy ini dari campuran nama saya, terus nama istri sama nama anak. Gitu. Oh. Jadi digabungin. Iya. Ya. Sampean Mas Lutfi ya. Ya, terus istri Via, anak Yildirim Y. Jadi Luffy itu. Yildirim. 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 Oh, Yildirim. Makanya disingkat jadi Luffy ya. Iya. Nama kafenya. Nah, sudah berapa lamakah berdirinya Cafe Luffy di sini? Kalau berdiri sendiri ini sebenarnya udah dari 2020-an ya Mas ya. Ya awal lah, akhir 2019. Cuman waktu itu kan yang pegang ada kenalan kita yang operasionalkan ini. Cuman di tahun 2021 dia udah mulai jual akhir 2021. Jadi pada tahun 2022 itu kita take over kafenya. Jadi secara operasional kita start itu mulai 2022. 2022. Ya, 2022 bulan Mei. Bulan Mei. Berarti ini sudah hampir 3 baru tahun. Jalan 2 tahun. 2 tahun ya. Baru jalan 2 tahun. Oh iya, 2 tahun ya. Nah, katanya ada cabangnya lagi yang di belakang kampus Unmuh ya. Ada. Belakang lagi itu kalau belakang itu kafenya namanya Lau Cafe Malang. Lau Cafe Malang. Ya, itu udah ada sejak tahun 2018 akhir atau bisa dibilang 2019 awal lah. Bulan Februari, kita operasional 2019 Februari. Gitu. Tapi untuk statusnya, untuk yang di belakang itu kepemilikannya ke mertua. Orang tua istri. Ya, tapi mertua. Untuk manajemennya kita yang pegang. Jadi saya yang pegang manajemen dua-duanya. Ya, Lau Cafe di sini juga pegang. Gitu. Oh iya, untuk alamat kafenya ini di mana ini, Mas? Luffy Cafe Dream. Luffy Dream Cafe ini letaknya di Kecamatan Dau. Dau ya? Ya, Jetak Ngasri. Kelurahan Jetak Ngasri ya.
Jauh. Kalau boleh dibilang sih kita kalau maksudnya untuk orang-orang ini ya, owner cafe di sini kita nyebutnya distrik Malangnya Cetak Ngasri. Ya, kalau kan ada banyak ya, ada yang di Sidimoro, terus ada yang di Iya. Lirmo. Kalau yang sini yang Cetak Ngasri. Kenapa kok memilih lokasi sini, Mas? Kok tidak di lokasi kawasan Boulevard Suhat, Soekarno-Hatta yang dekat sama kampus UB, Poltek? Itu kenapa, Mas? Ini juga dekat juga ya, dekat Iya. kampus Unmu juga ya. Sebenarnya untuk posisi kita ini mainnya mau main di alam, nah tuh. Oh, main di alam. Ya, jadi bukan cari-cari perkotaan enggak. Hmm, Kan tahu juga yang di belakang UMM itu kan ya udah semi ya, iya. dekat-dekat desa, makanya kita mau cari tema yang lain. Ya, dan alhamdulillahnya waktu itu kita dapat penawaran di sini. Akhirnya kita ambil yang di sini karena emang ya alhamdulillah sesuai lah. Harga sesuai, terus untuk operasional yang lainnya juga sesuai. Makanya kita ambil yang di sini. Apalagi kan ya satu tadi ya, kalau misal mau dibandingin dekat Univ, target mahasiswanya kita di sini juga banyak sebenarnya. Ada UMM, UIN, terus ada Unisma, Unitri. Bahkan sebenarnya orang-orang UB, orang UM itu banyak ke sini. Jadi akhir pekan tuh banyak yang datang ke sini. Kadang-kadang kita juga kaget kok bisa nyampe sini. Nah, itu. Padahal kan di kota banyak. Ya rata-rata pada bilangnya pengen cari ini ya, yang suasananya alam aja. Gitu. Terus kebanyakan yang beli itu dari kalangan orang kerja atau mahasiswa di sini? Beragam sih Mas, sebenarnya beragam. Beberapa kenalanku di sini owner cafe tuh malah sebenarnya dia masih mahasiswa hitungannya. Terus ada juga yang dia PNS, ada juga maksudnya pegawai negeri, ada. Ada juga emang dia backgroundnya emang udah businessman lah, wirausahawan. Bahkan dia usahanya udah di mana ya? Usaha utamanya sebenarnya bukan di Malang, di kota lain, tapi dia buka usaha di sini. Ya, kayak gitu. Jadi secara umum plural kita, nggak muluk di businessman aja, tapi ada background mahasiswa pun juga ada yang di sini masih megang. Nah, untuk menu yang disajikan di Luffy Cafe Dream ini apa aja, Mas? Untuk minuman dulu, Pak. Beragam sih. Kalau minuman, kalau boleh ku bilang Kopi-kopi. kita yang jelas pasti ada kopi-kopian, manual brew juga ada kita. Terus mocktail, based on soda pun juga ada. Ya, secara umum untuk level cafe, maksudnya minuman-minuman yang ala cafe, resto tuh kita ada semua. Jadi ya insya Allah lengkap lah. Bahkan yang kayak tradisional pun kalau semisal mau cari yang herbal ya, kita juga sedia. Terus kalau untuk makanannya ya. kita sedia insya Allah lengkap. Maksudnya kayak mie, nasi yang tema-temanya Nusantara itu ada. Bahkan kita bawa juga tema pasta-pasta, mesti makanan Italia, kita pun juga bawa. Jadi kita sesuaikan juga. Soalnya kan juga background dulu, waktu sebelum buka kafe di sini, saya juga pernah kerja di restoran Spanyol. Ya, hitungannya magang lah ya, bukan ya bisa sih bilang kerja, tapi nggak terlalu fokus di kerjaannya karena waktu itu posisi masih mahasiswa. Ya, jadi diambil sana cuma part time ya. Alhamdulillahnya waktu itu kita kerja sama head chefnya, jadi belajar dikit-dikit lah tentang makanan khas Eropa tuh kayak gimana. Jadi ya ada beberapa menu kita bawa dari sana. Wah, keren ini ya. Jadi salah satu unggulan ada yang di Luffy Cafe adalah menu Eropa ya. Ya, untuk pasta-pasta kita insya Allah ada dan rasanya juga insya Allah bisa bisa dibandingin sama mungkin sama resto juga berani lah kita. Tapi harganya tetap ini bisa dijangkau. Terus di sini tuh mulai harga berapa sampai harga berapa, Mas, untuk makanan dan minumannya? Secara umum pokoknya kita start dari 5.000 sampai 25.000. 5.000 sampai 25.000. Iya. Tapi average-nya di angka 15 sama 20. 15, 20. Iya. Terus untuk minuman. Nah, minuman ini yang paling sering dipesan. Itu minuman apa? Banyak. Yang jelas sih kopi susu Luffy. Kopi susu Luffy. Iya, kopi susu Luffy. House blend-nya kita itu ada. Terus mungkin yang lain lagi tuh karamel macchiato-nya kita. Terus apa ya? Banyak soalnya. Mungkin matcha juga termasuk yang sering dipesan juga. Iya. Nah, suka dukanya ini gimana ini, Mas Lutfi, untuk membangun resto kafenya ini?
Yang jelas sih ini sih Mas. Apakah dulu kekurangan modal? Iya kan atau gimana? Jelas kalau Oh, itu. iya. Karena kan modal kan juga terbatas ya. Planning kita awalnya sekian kepake, ternyata di pertengahan jalan harus nombok sekian banyak. Nah, Kalau kayak boleh gitu tahu lah. kisaran modal berapa sih untuk membangun Luffy Cafe Dream ini? Saran. Ini dulu bangun sama sekalian nyewa ya. Karena kita kan tanah masih sewa. Aku sewa di sini 10 tahun sampai 2030. Ya, hitungannya sampai 2030. Itu kita sewa per tahunnya 25. Ya. Cuman untuk biaya bangunannya sendiri ini ya kurang lebih 600 sih Mas. 600. Iya 600 ke atas lah. Ini bangunan terus furnisnya belum sama biaya ininya yang udah saya keluarin selama di sini ya. Kayak untuk perbaikan, tambah ini tambah itu. Nah itu mungkin bisa diangkat 700-an bisa nyampe. Gitu. Jadi kalau misal tadi ditanya untuk ini ya seenggaknya adalah satu. Pernah nggak Gitu ya. waktu itu mungkin secara apa, penjualan merosot banget itu waktu dalam keadaan apa? Ada kita pernah merosot itu waktu musim-musim liburan. Musim liburan kampus ya? Ya musim liburan kampus pertama itu. Terus yang kedua itu waktu musim-musim iklimnya nggak sesuai, maksudnya nggak sesuai sama tema kita, tema alam. Soalnya kan kalau udah terlalu dingin kan jarang kan, pasti kebanyakan orang malah mikirnya ya mending ya stay di rumah kayak gitulah. Kurang Nah, lebih sih itu. Justru padahal kalau dingin harus disediakan minuman yang hangat-hangat gitu ya. Ada Sebenarnya juga tapi sih di ya, sini ya. ya sebenarnya ya, cuman ini sih Mas, kalau untuk hawanya yang dingin mungkin masih enak, tapi mungkin untuk minusnya perkafean di sini ya, secara umum kita ini musuhnya kalau boleh dibilang tuh angin. Oh iya, angin. Ya, secara umum ya kita bukan jelek-jelekin angin, bukan, tapi emang secara alami Iya. musuh kita itu angin. Kalau semisal anginnya terlalu kencang, ya itu nanti hawa dinginnya tuh pasti bakal Terasa nambah banget lagi. ya. Ya. Saya juga terasa ini. Ini pas pertengahan tahun juga ini. Gitu. Agak Jadi terasa dingin. jadi emang sebenarnya di situ aja sih. Tapi untuk selain itu, ya alhamdulillah kita lancar-lancar aja. Karena kan kafe juga biasanya kita sewakan juga untuk kegiatan mahasiswa atau kegiatan masyarakat yang lain juga kita terima juga. Gitu. Rencana ke depan ada buka cabang lagi nggak Luffy Cafe Dream ini? Ada ya mungkin, tapi pakai nama yang lain. Oh, Iya. bukan nama Luffy ya? Bukan. Kalau sini kan Luffy, terus yang belakang UMM itu Lau Cafe. Nanti kita cari nama mungkin Kit lah. Ya sesuai ini lah. Kalau biar bisa ditema-temain kayak One Piece lah. Oh, itu ya. Selanjutnya ini apa? Apakah kena PPN nggak di sini setiap pembelian? Enggak. Nggak kena ya? Ya karena secara pemasukan kita omset belum masuk ke perpajakan. Makanya saya nggak berani untuk ngasih PPN karena saya nggak mau main, ya aku mau main jujur aja lah di sini, nggak main yang aneh-aneh aja gitu. Tapi nanti ketika kita udah masuk ke omset yang udah ditarget sama negara, mungkin baru nanti kita mulai PPN-nya kita nyalain gitu. Apakah ini kan di tempat ini kan kayak di sebelahnya sampai itu kan banyak ya kafe-kafe itu juga ya. Apakah Iya. itu mempengaruhi persaingan dari penjualan menu yang disajikan di Luffy sini, Mas? Yang jelas sih, ya pasti itu. Karena kan kita kan nanti tarungnya di kualitasnya sama kuantitinya kan. Jadi ya pasti pengaruh. Tapi ya pengaruhnya ini bukan dalam artian yang buruk, enggak. Justru malah baik. Jadi nanti dari persaingan kayak gitu nanti kita bisa improve terus. Menunya yang mau dikeluarin harus berani beragam. Jadi enggak monoton di itu aja kayak gitu. Kalau dari pribadi sih kayak gitu. Mungkin dari kafe-kafe atau resto yang sebelah-sebelahnya ini yang membedakan Luffy itu menu khas Eropa tadi ya, yang dari Spanyol gitu ya. Boleh bisa dibilang, tapi ada juga kok di sini. Ada Secara juga umum ya? ada. Ya. Oh iya, modal sendiri atau join sama teman atau keluarga? Kalau saya privilege Mas. Jadi ada tabungan dari orang tua yang udah disiapkan. Oh, Jadi ya waktu itu ya yang modal pertama itu ya diserahkan ke saya. Ya udah saya putar kayak gitu. Ya alhamdulillahnya ada privilege di situ. nah kesan-kesannya untuk pemerintah ke depan ini gimana supaya untuk menunjang berkembangnya UMKM?
Pesan-pesannya gimana untuk Ya, pemerintah? yang jelas apa ya? Kalau untuk pemerintah banyak banget sebenarnya. Apakah apa Ya, yang jelas didorong untuk modal kah? ya ini sih mungkin bisa Modal. dibilang kayak ada bantuan untuk UMKM mungkin ya. Entah itu melalui bank negara atau melalui presiden langsung mungkin. Ya, mungkin kalau misal bisa ya kenapa enggak? Ya, tapi sih kalau boleh dibilang ya kalau bisa regulasinya tolong dibenahi lagi. Itu aja sih yang paling jelas ya. Karena kan banyak sistemnya kan apa ya, kalau boleh dibilang sih banyak celahnya lah, bisa banyak diakal-akalin. Soalnya kan emang background aku pribadi juga dulu kuliahnya bisnis manajemen, jadi juga kan banyak artikel-artikel yang masuk ke kita, teman-teman juga banyak yang masuk ngasih masukan. Jadi ya kalau untuk saran dari pemerintah ya itu tadi, regulasinya untuk dipermudah lagi, seenggaknya jangan dibikin ruwet lah gitu aja. Iya. Jadi harga-harga itu nggak terlalu naik dan juga nggak merugikan juga ke, contoh kalau untuk kopi ya mungkin ya biji-bijian dari petaninya itu jadi nggak merugikan. Semenjak buka di sini itu apa kenaikan harga bahan baku yang signifikan yang sehingga menaikkan harga jual di sini, Mas? Contohnya apa? Yang naik, kalau yang aku alamin sih kemarin waktu selesai ini Pilpres, Oh, selesai bebas ya? ya itu langsung naiknya ngawur kalau itu. Contohnya apa itu? Kopi, teh atau apa? Atau gula? Waktu itu yang pertama kali ngerasain banget itu produk tepung-tepungan, Oh, tepung-tepungan. Ya. Ya. terus ada telur, Oh ya, telur. terus beras. Oh iya, beras ya. Beras naik. Setelah itu baru kayak produk-produk yang kayak bumbu-bumbuan itu ikut naik juga. Sehingga menaikkan harga jual di sini ya. Bahkan saya harga belum tak naikin Mas Oh, sebenarnya. belum dinaikkan. Ya. Kalaupun ada yang naik cuman beberapa aja, penyesuaian menu aja. Tapi kalau untuk naik secara signifikan semuanya belum ada. Belum ada. Ya. Jadi harganya masih di kisaran tadi itu. Dari 5.000 sampai 25.000 tadi itu. Selain itu enggak ada lah. Gitu. Oh iya, titik terendah dari Mas Lutfi pas dulu bekerja sebagai apa di restoran itu apa? Apakah? Atau mungkin secara umum aja lah ya. Iya. Kalau titik terendah, wih ini mainstream banget pertanyaannya. Ya, tapi intinya kalau titik terendah ya alhamdulillahnya, kalau aku pribadi sih aku nggak nganggep itu titik terendah ya. Jadi mungkin belum pernah ngalamin. Cuman pernah ada kejadian tuh dimana apa ya, pola pikir tuh langsung dipaksa untuk dewasa lebih Oh gitu. lebih singkat lah, lebih cepat. Jadi ketika ini apa namanya, ketika ayah meninggal sih sebenarnya. Oh. Jadi ketika ayah meninggal itu posisi saya masih kuliah di Jerman waktu itu. Jadi dikabarin orang rumah waktu itu. Dan nggak sempat juga untuk ketemu langsung sama jenazahnya, nyolatin apa namanya untuk untuk memakamkan itu juga nggak. Bahkan baru ketemu tuh 2 minggu setelahnya baru bisa pulang kita. Karena kan waktu itu lagi ujian juga, jadi waktu itu di Jerman lagi ujian saya. Setelah ujian baru bisa pulang kayak gitu. Itu waktu itu yang ngerasain banget sih, karena kan emang pure ketika itu kan emang orang tua yang full support, yang ngasih modal apapun itu orang tua semua, ayah terutama. Walaupun emang kita udah mulai jual-jual sendiri, mulai tadi ya snack-snackan itu, terus ada jual kurma, kismis dulu pernah. Cuman emang dulu karena orang tua yang full pegang, setelah sudah meninggal ya itu udah harus mulai, pola pikirnya udah harus mulai diperbaiki lagi. Makanya waktu itu saya sempat full kegiatannya waktu kuliah dulu. Ada kuliah, ada kerja. Kerjanya juga udah bukan main-main lagi. Kita kerjanya udah coba masuk ke kantoran juga. Iya. Bahkan pernah jadi tukang pos juga udah pernah. Pokoknya apapun itu kita ambil semua lah. Iya. Hanya untuk ini ya, supaya terus berkelanjutan. Ya, waktu itu untuk survive di Jerman mau ndak mau ya kayak gitu. Berapa lama di Jerman waktu itu, Mas? Aku ini Mas dari 2016. 2016. Ya 2016 sampai 2022. Kurang lebih ya 6 tahun lah ya. 6-7 tahunan.
Oh iya, katanya Mas Lutfi ini punya bisnis untuk jasa tur luar negeri ya? Ya, alhamdulillah ada. Saya itu sebagai tour leader, tour guide, sama marketing. Jadi saya yang masarin, saya yang megang turnya juga kalau misal ada yang berangkat keluar. Jadi ada teman yang udah berkecimpung di situ udah kurang lebih 10 tahun lebih. Dan kantornya kita juga pusatnya di Jakarta. Di Jakarta. Ya. Artinya sering ke luar negeri ya, Mas Lutfi ya? Ya, alhamdulillah. Oh iya, saran untuk anak-anak muda yang akan memulai bisnis, terutama di bisnis kuliner, kafe seperti ini apa? Yang perlu ditanamkan di awal? Yang pasti harus siap mental dulu sama siap waktu. Waktunya gini tapi. Duit, Ya, duit ya. ya. Yang jelas itu karena kan ya sebenarnya balik lagi ke ini ya apa namanya ke mental kita tadi. Kalau emang mental kita tidak kuat ya sebaiknya diperbaikin dulu, banyak-banyak belajar lagi lah. Atau kasarnya gini, kalau kita mau memimpin suatu perusahaan ya seenggaknya sebelum kita memimpin perusahaan kita harus siap dulu dipimpin. Jadi cobalah dulu, ya mungkin kalau kita mahasiswa mungkin ya, kita mungkin ambil part time dulu. Jadi ngerasain dulu nih jadi apa namanya, jadi kru atau jadi karyawan. Jadi nanti dari situ kita bisa tahu nih pola pikirnya owner tuh kayak gimana. Yang baik kita ambil, yang buruk ya kita perbaikin lagi gimana yang baiknya kayak gimana. Mungkin bisa dibilang sih kayak gitu. Jadi pertama sih itu tadi mental sama waktu, uang itu penting karena kan bisnis juga kan kalau semisal kita apa ya modalnya kurang kan pasti nggak bisa juga. Apalagi kan kita juga harus muter terus ya. Apalagi kalau ada orang yang bilang bisnis dari nol, bullshit itu nggak mungkin. Tak jamin 1000% nggak mungkin tuh omongan orang-orang nakal itu kayak gitu. Jadi jangan pernah kemakan sama kayak gitu. Pasti kalau bisnis tuh kita pengorbanannya banyak, mulai dari mental, uang, waktu, pasti itu udah diajar kita habis-habisan. Ini terakhir ya, apakah pernah dibohongi karyawan atau uangnya dibawa lari karyawan dan lain sebagainya? Apakah pernah? Kalau uang, alhamdulillah enggak. Kalau untuk uang ya, maksudnya pemasukan itu enggak. Tapi kalau untuk kayak kebohongan kecil-kecilan lah ya, kalau boleh dibilang kayak misal, ya contoh kecilnya kayak, Mas aku minggu ini minta libur ini ya, karena nggak bisa ini. Dia nggak jujur lah, yang jelas nggak jujur. Nah kayak gitu ada. Cuman kalau sampai dibohongin uang diambil atau ini, ya alhamdulillahnya kita enggak. Karena emang kan, aku emang dari awal untuk ngerekrut itu tak betul-betul kan anaknya ini benar-benar paham nih gitu. Ya walaupun emang beberapa waktu kita sempat ada yang kecolongan. Maksudnya kecolongan dari sesi rekrutmennya ini. Di awal penilaian kita baik, ternyata waktu endingnya ya terpaksa kita harus nge-cut dia. Nah kayak gitulah contoh. Tapi kalau untuk tadi yang ada yang kecolongan uang dan lain-lain, alhamdulillahnya nggak ada sampai sekarang. Dan harapannya juga ya jangan sampai lah. Jangan sampai ya. Ya. Oke, untuk sosial medianya Lutfi Cafe Dream. Lutfi Dream Cafe ini apa? Ada di IG, Lutfi IG Dream ada. Cafe juga tulisannya LUFFY Dream Cafe. Oke, nanti kita akan tampilkan ya di bawah. Iya. Yang jelas kita untuk Lutfi ini dalam satu tahun bulan, itu 1 bulan atau 1 tahun ya? ya kisaran ini 1 tahun ya. 1 tahun. 1 tahunnya itu 400. Ya jadi masih merintis lah, kita masih nyari nama. merintis. Iya. Tapi alhamdulillahnya untuk kalangan anak-anak di mana? Mahasiswa UMM, Unisma, ya kita udah daling ke sana. Jadi kadang-kadang mereka sewa untuk kegiatan-kegiatan mereka. Ya alhamdulillahnya di situ. Untuk sewanya sampai berapa di sini? Aku sewa tadi sampai tahun 2030. Sewa untuk tempat. Oh, sewa tempat ya? Ya, Oh, sewa tempat di sini. Untuk Nggak. acara atau apa gitu. untuk acara mahasiswa aku gratiskan. Yang penting Makan dari minumnya pesan di sini. peserta, iya harus pesan dengan kesepakatan kita sama bagian panitianya lah. Atau mungkin untuk mahasiswa yang cuman nggak acara ini, ya biasanya sih intinya tetap pesen di angka 18.000. Jadi mulai 18.000 mulai pesan. Jadi nggak ada kayak biaya sewa
berapa-berapanya itu enggak ada. Gitu ya. Peluang ya. Ya, reservasi. Ya, untuk teman-teman biasanya untuk reservasi untuk acara kantor, terus kemudian acara kampus ya, bisa langsung hubungi di Instagramnya Luffy Dream Cafe. Sudah. Oke, sudah. Terima kasih, Oh ya. Mas Lutfi. Ya, sama-sama. Terima kasih. Oke, bye-bye. Oke, thank you.